Mengapa channel ini tidak di-like, di-share, di-subscribe seperti channel yang bersifat dunia? Padahal channel ini bersifat akhirat yang insya Allah kita berjihad melalui channel ini dan bersifat amal jariah. Saya ada mau disampaikan. Angger, silakan dibuka mic-nya Angger. Bang Angger. Ya, halo. Iya Bang, selamat malam. Malam. Islam atau Kristen Bang? Saya bisa disebutnya orang Oten. Oke Bang Oten. Baik Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Saya sering mengikuti beberapa ceramahnya Bang Jumala. Kadang itu sebenarnya dari sisi saya pun saya tuh ada banyak keraguan yang saya pelajari pun nggak ketemu gitu ujungnya. Artinya begini, yang mau saya tanyakan itu, bisakah dari sisi Bang Juma itu menjelaskan kenapa bisa sampai kitab-kitab saya itu berbeda-beda? Nah, ini bagus ini. Oten yang sopan. Baik Bang, terima kasih untuk pertanyaannya Bang. Silakan Bang Zuma. Pertanyaannya bisa disimpulkan enggak? Pertanyaannya kenapa di Alkitabnya itu, di kitab Bible-nya itu berbeda-beda gitu? Kenapa? Nggak apa-apa ya, saya potong. Maksudnya gini, kenapa dari sisi saya itu kitab yang saya pelajari itu berbeda-beda pun sampai sekarang di kita tuh nggak pernah ada yang bisa menjelaskan tentang detailnya, kapan turunnya, siapakah penulisnya. Kalau di Quran kan jelas itu untuk isi data itu semua kan turunnya jelas. Meskipun saya pelajari sedikit aja sih, intinya kejelasan dari yang saya baca itu tuh nggak pernah ada. Makanya itu yang bikin bingung mana yang pasti. Dan atas yang terjadi ini, apakah dari sisi Bang Juma ada penjelasan untuk menjelaskan hal itu? Baik, terima Oke. kasih Bang. Ini pertanyaan. Gas Bang Zuma, kita login kan malam ini. Masya Allah. Apaan sih? Oke, jadi gini, saudara saya, ketika saudara bertanya kepada saya terkait dengan kenapa keadaan itu terjadi. Yang pertama, Al-Quranul Karim kemudian datang menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Telah datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau adalah rasul yang datang dari kami, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula hal yang dibiarkan dari isi kitab yang kalian sembunyikan untuk beliau tidak jelaskan. Kata Allah, qad ja'akum minallah, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Islam, nur wa kitabum mubin, dan juga sebuah kitab yang menjelaskan. Nah, sekarang apa yang dijelaskan kitab kami ini, Al-Quran, terhadap ahli kitab terdahulu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab, dan di antara mereka ada yang buta, ada yang tidak mengerti, ada yang tidak paham, tidak mengerti dan tidak memahami, tidak mengetahui kitab-kitab terdahulu. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Perlu kita pahami di sini, termasuk umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersentuhan dengan lembaga Alkitab Indonesia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menemukan kitab Taurat, Perjanjian Lama
tidak pernah melihat perjanjian baru, tidak pernah melihat kitab Kejadian, tidak pernah melihat buku Filipi, Roma, Efesus, Matius, Markus. Rasulullah tidak pernah kemudian melihat buku-buku tersebut, tapi kemudian Allah menerangkan melalui pewahyuan kepada dirinya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab-kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, wailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Asalnya hanya berangan-angan, asalnya hanya menduga-duga, lalu mereka kemudian menuliskan sebuah kitab, menuliskan sebuah buku dengan tangannya mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan, tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka mengatakan apa yang dituliskan dengan tangan mereka sendiri itu dengan mengatakan ini adalah dari Allah, dari pencipta langit dan bumi. Apa tujuannya? Liyastaru bihi thamanan qalila. Hanya ingin mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit, mereka menjualnya dengan harga murah. Maka kata Allah, wailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka. Coba Anda lihat penulis-penulis kitab saudara, ada enggak yang tidak celaka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga ketika saudara saya bertanya, kenapa kayak begitu? Ya, Alkitab saya 1400 tahun silam tanpa penelitian terhadap kitab saudara sudah lebih dulu ditorehkan. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup di zaman ini, yang bertemu dengan para apologet Islam Indonesia yang menerangkan ini, sehingga mereka dengan mudah bisa meninggalkan hal yang tidak baik. Maksud saya yang tidak baik buat dirinya sendiri. Itu Bang. Jadi kalau sudah bertanya, dan saya bisa buktikan contoh. Ini di dalam Lukas 24 misalnya. Di situ diterangkan Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan ditemukan tertulis di dalam kitab Taurat seperti itu. Artinya ya Al-Quran tidak bisa disalahkan ketika Al-Quran sebagai kalam ilahi menyampaikan ini kepada kami umat Islam. Dan ingat saudara, Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk kepada umat Islam, tetapi kepada seluruh umat manusia termasuk saudara sendiri. Demikian. Boleh saya sudah bicara ya? Ya, silakan. Keuntungan yang dimaksud Bang Jumat itu untuk mendapat keuntungan yang sedikit, mereka menukar dengan yang banyak. Pada posisi mereka kita anggap menggelapkan lah isi-isi tersebut. Mereka menulis sesuai dengan angan-angan mereka. Pada zaman itu keuntungan seperti apa sih yang dilihat? Iya. Baik. Itu pertanyaan. Ya. Terlepas daripada itu ya Bang, kalau berbicara mengenai keuntungan untuk menjualnya dengan harga sedikit, mereka, saya katakan kepada saudara, mereka hanya ingin dikenal, mereka hanya ingin disebut murid, mereka hanya ingin disebut pengikut, mereka hanya ingin disebut rasul. Lebih daripada itu enggak. Dijadikan kepala desa juga kagak, jadikan raja apalagi enggak. Cuman ingin menyandang sandangan itu tadi. Wailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Hanya kecil sedikit, dijual dengan harga yang sangat murah. Gitu Bang. Oh iya Bang, saya mengerti berarti. Ada beberapa hal yang pernah saya tanyakan, saya ajukan juga seperti ini kepada dia, dianggap seorang
kayak kakak ustadz gitu, saya tanyakan hal ini, beliau menjelaskan bahwa penyebab utamanya sampai terjadi hal seperti ini adalah hanya karena kecemburuan sosial, yang dimana keturunan yang diharap-harapkan untuk menjadi apa namanya ya, yang terakhir itu dari keturunan mereka, tapi justru yang terjadi itu bukan dari sisi golongan mereka, malah dari keturunan yang lain yang tidak diharapkan gitu. Itu benar nggak sih Bang? Maksudnya gini, nabi yang diharapkan terakhir itu adalah nabi yang dari keturunan yang mereka tunggu-tunggu, sampai mereka itu sebenarnya justru dari diri kita sendiri, kita tuh lebih kenal sama mereka. Karena hal itulah akhirnya banyak penulis-penulis yang mengkaburkan kitab-kitab para pendahulu agar tidak mengenal. Itu penjelasan seperti itu benar atau enggak Bang? Ya. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran Karim kemudian menyatakan kepada kami umat Islam bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel menyatakan dengan sangat jelas di tengah-tengah mereka. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa kemudian, anak yang lahir tanpa ayah ini, lahir di tengah-tengah Bani Israel, lalu berseru, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya seorang Rasul yang datang setelahku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru berkata ini adalah sihir yang nyata. Ini yang diterangkan ada 2 poin. Yang pertama, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas. Lalu diterangkannya kemudian, akan datang setelahku, yaitu seorang Rasul, pembawa kabar gembira. Apa yang diterangkan kemudian? Yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Makanya dikatakan di dalam Matius 21 nomor 43, Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, wahai Bani Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini berbicara mengenai buah kerajaan, Bung. Kalau berbicara mengenai buah kerajaan, maka Yesus pun berbicara mengenai buah pengajaran nabi-nabi palsu. Jadi ada 2 buah. Yang pertama adalah buah dari pengajaran Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itulah yang akan menggaungkan kemudian kerajaan langit. Itulah yang akan menghasilkan buah dari kerajaan yang akan mengajarkan hukum-hukum langit. Dan yang kedua adalah buah dari kerajaan nabi palsu. Ini jelas. Nah, mari kita lihat tolak ukurnya kemudian. Izinkan saya 2 menit. Berbicara mengenai kerajaan Tuhan yang datang kepada para nabi, maka kerajaan ini akan mengajarkan hukum-hukum dari langit. Ibadahnya, amalan jariahnya, hukum-hukumnya terkait dengan ajaran politik, ekonomi, tatanan sosial budaya, semua berpacu kepada kalimat-kalimat ilahi.
kalimat-kalimat, kalam-kalam dari Allah, dari pencipta langit dan bumi. Itulah buah kerajaan tersebut. Lalu bagaimana dengan kerajaan yang dihasilkan dari pengajaran nabi palsu? Pertama, kita runut dari pengajaran yang ada di dalam kitab saudara sendiri. Apa yang diterangkan? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Theos, umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu, kamu di sini Bani Israel. Di antara Bani Israel akan muncul guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi di tengah-tengah Bani Israel muncul pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan kemudian kepada Bani Israel pengajaran-pengajaran yang tidak diajarkan. Nah, makanya Bani Israel yang cerdas tidak mau menerima pengajaran itu, makanya diterima oleh non-Israel. Karena nabi-nabi palsu di tengah-tengah Bani Israel itu muncul pengajaran juga dari tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah bangsa Arab, tapi di tengah-tengah Bani Israel. Nah, mari kita lihat, saudara, jangan terlalu jauh kita monitoring supaya kita tidak terlalu lebar. 1 menit lagi. Di dalam kitab saudara tentang kerajaan nabi palsu yang dimaksud, diterangkan di dalam Matius 7. Ini satu perikop, kita lihat. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen, tapi Bani Israel. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bagaimana buahnya? Dikatakan begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 nomor 20. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Hari ini mari kita lihat, apakah atas kehendak Bapa yang di surga agar orang menyembah kepada Yesus? Tidak. Apakah atas kehendak Bapa di surga agar orang ibadah hari Minggu? Tidak juga. Apakah ada kehendak Bapa di surga agar orang ibadah Natalan? Tak ada juga. Apakah ada kehendak Bapa di surga agar orang makan babi? Tak ada juga. Apakah ada kehendak Bapa di surga agar orang itu tidak sunat? Tak ada juga. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Dan dikatakan seperti ini, pada hari terakhir, ini buahnya nih, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, baik kepada saya, kepada seorang muslim semuanya yang mendengarkan ini, pertanyaannya, buah dari pengajaran nabi palsu itu adalah pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan menggunakan nama Yesus. Kira-kira ini dilakukan oleh agama siapa? Itulah buahnya. Saya tidak mau menyebut agama, tapi buah yang disebutkan oleh Yesus kelihatan dari warnanya, coraknya, bentuknya, yaitu mereka melakukan hal-hal yang tadi. Kata Yesus, pada saat itu jugalah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kalau saya ditanya, wahai Bang Suma, ya, apakah di agamamu diajarkan bermukjizat, bernubuat, mengusir setan dengan nama Yesus? Kalau saya mengatakan ya, maka dan itu betul ada di dalam agama saya seperti itu, maka hari ini juga saya akan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dengan tipikal-tipikal seperti itu kelak akan diusir oleh Yesus dan akan dianggap sebagai penjahat. Saya tidak mau. Demikian, Bang, silakan. Lalu yang saya tanyakan lagi, kenapa para pendeta itu sangat keras meskipun apapun yang mereka bicarakan itu gak tertera, bahkan dalam kitab mereka sendiri pun bertentangan. Kenapa para pendeta itu selalu menyerukan hal-hal yang sering kali gak sesuai gitu. Jangankan antar agama yang kami jalanin, antar kita pun
mereka tuh nggak pernah sesuai. Yang saya pikirin tuh apa sih target para pendeta ini sampai melakukan hal seperti itu? Karena saya kan meneliti juga setiap kata yang keluar dari para pendeta yang mengajarkan ke saya gitu. Bahkan ada rohim yang mengajarkan kepada saya juga. Tapi saya tuh terus menelusuri, bahkan saya minta data aslinya pun tuh mereka udah ikutin aja. Saya pikir kok berbeda sama Islam gitu. Kalau di Islam kan kita tuh selalu dicecer untuk detailnya sampai kita tuh hausnya kita tuh dibayar gitu. Yang saya bingung apa sih targetnya mereka itu, Bang? Kalau dari perspektif Islam tuh melihat, mungkin Abang lebih gitu kira-kira, Bang. Baik. Jadi karena saya sebagai muslim ditanya, ada satu ayat, 2-3 ayat maksud saya, yang menjadi acuan saya kemudian mengatakan ini pasti benar adanya. Yang pertama, ketika dikatakan wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, lalu Allah membalas tipu daya mereka tersebut. Nah, ketika orang kena tipu daya, maka pasti orang itu terperdaya. Apakah itu terperdaya dengan uang, terperdaya dengan jabatan, terperdaya dengan waktu dan seterusnya. Yang jelas Allah mengatakan mereka membuat makar. Orang-orang ini kemudian membuat makar, artinya membuat makar sesuatu yang tidak benar dijadikan seperti benar, sesuatu yang manusia dijadikan seperti seakan-akan adalah Tuhan, sesuatu yang salah yang bukan firman Tuhan seakan-akan dibentuk seperti firman Tuhan. Nah, tipikal-tipikal ini tujuannya apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang-orang fasik adalah membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Nah, sekarang kalau kita lihat wa ikhwanuhum, sesungguhnya ayat ini menerangkan dengan sangat jelas teman-teman mereka, teman-teman orang kafir itu yamuddunahum adalah orang-orang kafir membantu setan. Jadi orang kafir ini membantu setan di dalam misi setan menyesatkan manusia. Jadi setan kemudian menyesatkan manusia, tak mampu mewujudkan dirinya. Bahwasanya kita mau pergi rumah ibadah atau pergi ke masjid, tiba-tiba kemudian ada setan muncul. Ya dende, tiba-tiba kita lihat Pak Bom meloncat, pok. Itu nggak bisa kayak gitu. Karena kenapa? Setan itu adalah makhluk yang beda dimensi dengan manusia. Maka bagaimana caranya kemudian setan ini menyesatkan manusia? Setan memakai alat orang-orang kafir sebagai penolong-penolong mereka di dalam menyesatkan manusia lain agar masuk ke dalam neraka kekal. Itu jelas. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia, dan mereka antara orang kafir dan setan tidak akan henti-hentinya menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi jangan heran kemudian ketika Anda bertanya, ketika Anda kemudian menarasikan keinginan Anda sebagai manusia yang ada fitrah berakal, mereka tidak akan mampu melayani Anda untuk menjawab sesuai dengan apa yang Anda inginkan oleh akal saudara. Kenapa? Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang jauh dari apa yang kita harapkan bisa terjadi terhadap dirinya. Kata Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu sama persis seperti hewan. Bahkan kalau mereka semakin sesat di dalam kesesatannya, kata Al-Quran, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada seekor hewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Demi uang. Kenapa lengah? Demi jabatan. Kenapa lengah? Demi ego. Kenapa lengah? Demi untuk membantu saudara-saudaranya yang kasat mata. Padahal Al-Quran mengatakan, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwan. Sesungguhnya sungguh setan itu musuh bagimu,
maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hisbah liyaqudu min ashabis sa'ir. Setan hanya mengajak saudaranya menuju kepada neraka. Ada dua orang, Bang Suma dengan Bom Bom. Setan datang, setan mengajak saya, setan mengajak Pak Bom Bom. Yang ikut terpancing hanya Pak Bom Bom, karena setan hanya bisa mengajak saudaranya sendiri, tidak mengajak Bang Suma. Demikian, silakan. Oh iya bang, ya bang, saya paham. Itulah kenapa makanya saya tanya, apakah bisa digolongkan juga termasuk orang-orang yang sifat mereka itu bisakah tergolong oleh salah satu kalimat bencinya ahli kitab. Jadi ini tentang masalah benci gitu bang, artinya mereka itu membenci nabi itu, nabi terakhir itu muncul dari golongan abang, bukan golongan kami. Itu benar atau enggak bang, penjelasan itu? Jadi gini, ketika kemudian sebenarnya gini saudara, antara Yahudi dan Kristen itu sebenarnya tak ada hubungannya. Itu ada dua golongan yang berbeda. Yang dimaksud menolak Rasulullah ini adalah yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang hidup bertetangga dengan beliau. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kami umatnya Rasulullah Muhammad SAW, diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Bagaimana dengan orang-orang Nasrani? Jadi bukan Kristen yang ada sekarang ini, Yahudi dan Nasrani yang ada di zaman Rasulullah. Kata Allah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau wahai Nabi Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, ini yang dimaksud dengan pertanyaan saudara. Yahudi Nasrani betul-betul benci kepada Rasulullah karena ternyata Nabi penutup itu bukan dari mereka, tetapi dari golongan Nabi Ismail alaihissalam. Maka kata Allah kepada Yahudi dan Nasrani, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman disebabkan karena Allah telah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Kata Allah, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ini kepada Yahudi dan Nasrani yang ada pada zaman Rasulullah. Buktinya hari ini banyak orang-orang Kristen alhamdulillah memeluk ajaran Islam dengan lembutnya hati mereka mendengarkan apa yang bersumber dari Al-Quran dan apa yang bersumber dari kitab mereka sendiri. Itu bukti bahwa apa yang tertuang di Al-Quran surah Al-Baqarah itu tertuju kepada orang-orang khusus yang hidup bertetangga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Kristen di Indonesia masih terbuka ruang kemudian untuk mereka meninggalkan ajaran penyembahan terhadap manusia, menuju kepada penyembahan pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia yang mereka sembah. Demikian. Iya Bang Juma, saya itu Bang Juma itu iman pun terjawab, logik pun terjawab sebagai saya manusia. Insya Allah. Masya Allah. Saya tuh punya kakek Nasrani, dia pun istrinya 2. Saya tuh serba bingung jadinya. Tapi kalau kan teman-teman saya kan Kristen ini, mereka tuh keras betul untuk melarang beristri 2. Artinya kalau dalam Islam itu disebut poligami. Yeah. Tapi saya diem aja, saya nggak tahu. Kakek saya pun, tapi kakek saya Kristen bukan, Katolik apa segala macam bukan.
dia tuh lebih ke Nasrani. Ini benar-benar hal yang bikin saya bingung. Sedangkan kakek saya aja kok bisa berpoligami, kenapa di Kristen ini, Kristen yang sekarang saya anut ini dan teman-teman saya itu keras. Tapi mereka jawabannya begini Bang Juma. Iya. Ya, lu harus percaya sama Yesus. Modal lu percaya sama Yesus aja itu pasti masuk surga. Kepala saya mikir dong, masa cuman hal begitu gitu, nggak ada keterangan entah di kitab kah atau di apakah yang bikin dukungan agar saya itu percaya atas apa yang teman saya bilang begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bang Juma, hal-hal begini nih, ya sebenarnya tadi Bang Juma udah jawab juga sih, hal-hal kerumitan begini yang nggak ada di kitab, ngaco juga, kadang saya juga bikin bingung. Itulah yang saya tanyakan tadi ke Bang Juma, perspektif Islamnya tuh terhadap kekacauan yang ada di pikiran saya nih. Ya begitu sekarang keadaannya gitu Bang Juma. Jadi gini Bung, Gimana? ini keadaan saudara yang sekarang. Saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Ini keadaan yang Anda alami sekarang, dan saya akan mendeteksi kebenaran Al-Quranul Karim melalui saudara. Izinkan saya sebagai saudara Anda untuk kemudian mendeteksi itu. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada saya sebagai seorang muslim nih, apa yang ada di dalam iman saya selama ini ketika berbicara mengenai kitab suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada saya sebagai seorang muslim terkait dengan keberadaan dan keadaan orang-orang yang ada di tengah-tengah saya sebagai muslim. Maksud saya gini, Al-Quran bertanya, "Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam." Ini ayat ketika saya membaca, maka ayat ini mengatakan adanya kezaliman terhadap diri-diri orang yang menolak ajaran agama Islam. Saya ulang bacaannya, "Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam." Siapakah mereka yang zalim, yang lebih zalim, yang dahsyat kezalimannya terhadap diri mereka sendiri daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada ajaran agama Islam. Nah, saya ingin mendeteksi kepada saudara, apakah ketika saudara tidak menjadi Islam nih, masih Kristen hari ini, apakah Anda merasa zalim ketika Islam ini sudah ajarkan kepada saudara, Anda masih menyembah Yesus atau menyembah manusia? Zalim tidak Anda terhadap diri Anda tuh? Boleh jawab, silakan saudara. Zalim itu maksudnya gimana Bang Juma? Memperbodoh diri. Sudah tahu air ini adalah air mendidih, tetapi Anda tetap aja kemudian loncat ke dalamnya. Sudah tahu ini adalah racun, tapi Anda tetap aja meminumnya. Sudah tahu ini adalah salah, tetapi Anda tetap aja pada kesalahannya. Ketika kemudian saudara menjelaskan mendengarkan narasi-narasi tentang Islam, kekuatan ilmu mantik akal dan juga penjebaran yang terstruktur dari ilustrasi Al-Quran, lalu kemudian Anda menolak kebenaran Al-Quran, kemudian Anda masih berdiri sebagai seorang Kristiani. Pertanyaan saya, benarkah Al-Quran saya mengatakan siapa yang lebih zalim di antara orang-orang yang sudah sampai Islam kepadanya tetapi tetap mereka tidak ingin memeluk Islam? Pertanyaan saya, apakah Anda termasuk orang-orang yang menzalimi, memperbodoh diri Anda, membinasakan diri Anda ketika Anda sudah tahu kecerobohan terhadap apa yang Anda alami, kemudian datang ajaran Islam? Apakah Anda merasa bahwa Anda ketika tetap dalam posisi sekarang, Anda sama halnya membinasakan diri Anda sendiri? Betul atau tidak? Kalau menurut saya, jolim salahnya saya yang menurut Bang Juma tadi, saya kurang paham karena saya nggak begitu mengerti yang Bang Juma paparkan. Tapi yang saya rasakan sekarang ini adalah dari logika kepala saya sebagai manusia atas apa yang terjadi sekarang di sisi saya, itu menurut saya salah. Karena dari mulai menganggap
saya tuh jarang berdoa kepada Yesus tuh jarang, saya selalu pakai kata Tuhan gitu. Meskipun sebenarnya Yesus pun sering memanggil bapaknya Allah. Padahal kan menurut saya ribet banget gitu, udah aja Allah biar sama kayak Islam. Kepala saya berpikir seperti itu. Cuma tanpa adanya penjelasan dari Bang Juma pun sebenarnya saya tuh berpikir ya ini salah. Sebelum saya mendalami Islam pun, sebelum saya masuk ke ruang di sisi Bang Juma pun, saya berpikir ini salah. Kenapa sih Nabi Daud, Nabi Musa mati, Nabi yang lain mati? Kenapa kok ada Yesus yang harus jadi Tuhan gitu? Sedangkan ditutup dengan Nabi Muhammad yang mati. Kenapa di tengah ini kok keganjel? Nah, uraian dari Bang Juma tadi tentang para ahli kitab yang kayak begitu, akhirnya ya saya mengerti. Intinya saya mau jawab Bang Juma, saya nggak ngerti jolin yang seperti itu. Intinya saya berpikir atas diri saya sendiri sebagai manusia dan saya pun bertuhan, ya saya salah gitu. Salah. Nah, kalau Anda masih tetap dalam kesalahan tersebut, Anda tahu itu adalah salah, tetapi Anda mati dalam kesalahan itu, inilah yang dimaksud zolim. Maka pertanyaan saya, kalau Anda sudah tahu itu adalah satu kesalahan dan Anda tetap pada kesalahan, tidak mau meninggalkan kesalahan, apakah itu termasuk zolim terhadap diri Anda? Zolim ini adalah menghancurkan diri sendiri, merusak diri sendiri, membinasakan diri sendiri. Apakah Anda merasa kalau misalnya Anda tetap di situ, maka Anda akan binasa, membinasakan diri Anda, karena Anda tidak ingin mengeluarkan diri Anda dari lingkaran kesalahan tersebut? Itu yang saya maksud. Bang Juma, kalau dari sisi saya, bolehkah saya menjawab seperti ini, bahwasannya apa yang terjadi di diri saya itu merupakan takdir, dan saya selalu berusaha dan meminta petunjuk kepada Tuhan yang satu. Saya ingin dialah yang memberitahukan kepada saya ini yang salah, ini yang benar, meskipun sekarang sebenarnya sudah terjadi, sedang berlangsung gitu Bang Juma. Dan saya ingin, salahnya saya tuh bukan kesalahan menurut Yang Maha Kuasa gitu Bang Juma. Kalau dari Bang Juma kan biasanya kan menyebutnya seperti itu. Saya ingin kesalahan saya itu karena dijadikan kerikil, batu loncatan agar saya bisa mengerti mana yang benar gitu Bang Juma. Bukan sengaja saya ingin salah atau dalam posisi ini saya tahu ini salah, karena kan proses pembelajaran Bang Juma. Iya. Oke, paham. Saya nangkap. Jadi kalau di Al-Quran itu Bung dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi segenap kebenaran itu semuanya sudah didatangkan oleh Allah. Semua kebenaran dengan perspektif hukum, kemudian kita diberi kepala, lalu kemudian kepala ini mampu menalar segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Bayangkan aja, dari akal yang Allah berikan, besi yang beribu ton bisa melayang dari Makassar ke Jakarta hanya dalam waktu tempo 2 jam. Itu dari akal loh. Akal yang menyebabkan itu. Akal yang tak nampak di kepala mampu kemudian melahirkan sebuah keadaan beton dan juga baja besi beribu-ribu ton seperti Adam Air, Garuda, itu bisa diterbangkan kemudian hanya 2 jam dari tempo jarak Makassar Jakarta. Jadi di atas kepala kita ini kemudian ada seperangkat alat yang Tuhan ciptakan. Nah, untuk mengkoneksikan antara implementasi alat tersebut dengan alur cerita kehidupan kita tentang kebenaran dan kesalahan, kesesatan dan kebenaran, hak dan batil, maka Tuhan kemudian memberikan buku panduan. Coba lihat komputer itu Bung. Melalui komputer kemudian yang dilahirkan dari isi kepala manusia, dia adalah benda yang tak ada artinya, hanya seenggok benda yang segi 4 terbuat dari plastik, ada kaca, ada kabel, tak ada artinya. Tapi dari komputer ini kemudian bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa, yang kemudian bisa bermanfaat kepada manusia, keturunannya, seterusnya. Nah, sekarang komputer ini adalah alat
yang memiliki kemudian kemampuan mengolah data, menyampaikan data, menerima data, menginstruksikan, dan kemudian menjabarkan. Tetapi kalau tidak ada buku panduannya, komputer hanyalah benda yang sama sekali tak ada gunanya. Bisa jadi komputer itu hanya bisa sebagai alat nonton film, dengar musik, meninggalkan fungsi yang sesungguhnya. Tapi kalau ada buku panduan, cara kemudian melahirkan sebuah hasil dari bilangan-bilangan, perkalian, pengurangan, dan seterusnya, Microsoft Office dan seterusnya menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan oleh kehidupan manusia, maka itulah yang luar biasa. Jadi komputer ibarat akal, lalu kemudian buku petunjuknya adalah kitab suci. Sehebat-hebatnya komputer, kalau ada orang yang mengendalikan komputer dengan memakai buku panduan, sebuah buku daftar menu makan siang, itu tak akan pernah nyambung. Atau sebuah komputer dengan harga yang mahal disimpan di atas meja, kemudian didudukkan orang yang ingin mempelajarinya, lalu buku panduan yang dipakai itu adalah buku Tatang Sutarma, maka tidak akan pernah bisa. Itulah yang terjadi dengan kitab yang Anda genggam hari ini. Kepala Anda adalah komputer, tapi buku panduan yang dipakai adalah buku yang isinya hanya menu-menu obat kuat dan seterusnya. Itu tak akan pernah bisa. Maka alat komputer yang ada di kepala hanya bisa disandingkan dengan Al-Quranul Karim. Barulah kemudian komputer itu bisa beroperasi dengan baik. Coba Anda lihat bagaimana umat Islam ketika mereka berbicara mengenai ekonomi, berbicara mengenai tatanan sosial budaya, berbicara mengenai perkawinan, berbicara mengenai warisan, berbicara mengenai pendidikan, berbicara mengenai militer, berbicara mengenai ketatanegaraan. Sempurna. Kenapa? Karena buku panduannya lengkap. Coba. Sementara kepala ini, saya katakan tadi, besi yang beribu ton pun bisa diterbangkan. Jadi kalau sudah ada alat yang dicipta oleh Allah, kemudian disuguhkan lagi buku panduan, maka manusia akan menguasai dunia. Nah, inilah hebatnya, menguasai dunia dan menguasai akhirat. Oh, tapi kan selama ini Bang Suma apa? Selama ini kenapa? Yang menemukan semua yang dibutuhkan sekarang orang-orang non muslim. Betul, boleh dibetulkan juga, tidak disalahkan juga. Tapi implementasi dari cakupan yang mereka temukan ini, dari prinsip-prinsip perangkat-perangkat yang ada, itu dihasilkan dari Al-Quran. Al-Jabar, semua berasal dari sana. Tak ada ilmu di atas muka bumi ini tidak berasal dari situ. Artinya bahwa pondasi awal karakternya berasal dari Quran. Semua apa yang ditemukan semua ada dalam Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran diterangkan afalan tatafakkarun, afalan taqilun, semua rujukannya kepada akal. Makanya wahyu pertama di dalam Islam, dalam Al-Quran, maka dikatakanlah kemudian Iqra, baca. Nah coba tolong tunjukkan satu level strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan membaca. Semua membaca. Baca dengan hati, baca dengan pikiran, baca dengan telah, baca dengan keadaan, semua membaca. Baca dengan mata, baca dengan semua, baca dengan insting dan seterusnya, semua membaca. Maka Al-Quran mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui pena. Subhanallah. Inilah kesempurnaan yang dimiliki oleh umat Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Nah, kalau saudara mengatakan saya ini Bang Suma pingin begini tapi saya itu maunya kayak gini, Al-Quran menarasikan wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu semuanya sudah ditumpahkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Faman syaa'a falyakfur, barang siapa yang mau kufur silakan mereka kufur. Jadi ya ini kita kemudian diserahkan semuanya nih. Sudah ada Al-Quran, sudah ada Bible, ada kitab-kitab terdahulu. Mari kita sandingkan pola akal yang kita pakai. Kata Allah, kebenaran sudah saya serahkan semuanya,
silakan yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau ingkar, silakan ingkar. Inna a'tadna lizzalimin nara. Sesungguhnya mereka yang ingkar terhadap kebenaranku, yang menginginkan kemudian kekafiran terhadap dirinya, sungguh saya telah menyediakan neraka bagi mereka yang gejolaknya mengepung mereka. Ini yang Al-Quran katakan. Jadi semuanya terserah kepada saudara. La ikraha fiddin. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah katakan, ini semua pohon, semua buah, silakan anda makan, tapi satu yang anda jangan makan, yang ini gak boleh kamu makan. Nah sama seperti ini, silakan anda berpikir, tapi satu, ketika ada kekufuran di sana, mohon tinggalkan kekufuran itu. Demikian. Saya boleh bertanya satu hal lagi, Bang Juma? Silakan sahabatku, mumpung saya dipercayakan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Saya pernah mencoba untuk bertanya kepada seorang yang dianggap, entah di situ tuh lingkungannya dibilangnya orang pintar, atau ada beberapa yang bilang dia itu Pak Ustadz, entah kiai gitu. Tapi saya ada nemuin kebingungan itu ketika saya minta pendapat dari beliau. Artinya kenapa saya malah disuruh, maksud saya kan yang saya harapkan kan keterangan dari beliau seperti Bang Juma ini, tapi si Ustadz tersebut, dia dipanggilnya guru sih, si Ustadz tersebut malah bilang, baca kitab yang kamu pegang sekarang dengan benar. Maksudnya kitab Bible yang saya pegang itu sudah dibaca. Maksudnya kan yang saya harapkan kan seperti yang Bang Juma barusan bilang. Nah itu saya bingung, ketika saya malah ingin mempelajari, malah beliau bilangnya begitu. Lalu pesan beliau itu, di kitab pun Islam membenarkan apa yang ada di kamu. Intinya kamu nggak perlu tahu tentang Islam, kamu harus tahu dulu tentang apa yang ada di diri kamu, tentang kitab kamu dengan benar, kamu akan menemukan jalan. Komen Bang Juma itu gimana? Apa saya harus tetap nerusin yang seperti itu, atau langsung aja mulai dari sekarang? Gimana kira-kira Bang Juma? Jadi gini saudara saya, ini sebenarnya ilustrasi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu, kalau saya memahami itu adalah ilmu hikmah. Cara mendidik seorang murid yang biasa dilakukan oleh seorang guru. Cuman permasalahannya di sini adalah saudara saya ini bukan murid kontinu. Itu hanya pertanyaan sesaat, mungkin hanya bertanya sekali. Jadi kalaupun dia hilapnya dia karena dia melepaskan muridnya. Kalau saya yang ditanya, maka itu ada benarnya. Silakan anda tanyakan kepada kitab saudara. Tapi setelah itu datang kembali ke saya. Jangan anda bertanya habis itu hilang. Kenapa Al-Quran menarasikan begini? Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika pas alilladina yakra'unal kitaba min qablik. Maka jika engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Poinnya di mana? Ketika anda kemudian bertanya kepada kitab saudara, kebenaran apa yang anda bisa temukan di sana? Kebenaran semua kembali ke sini. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan laqad ja'akal haqqu mir rabbik. Telah datang sungguh kepadamu kebenaran hakiki dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Setelah anda kemudian mempelajari Bible seminggu, 2 minggu, 3 minggu, Bang, saya tidak bisa menemukan kebenaran di sana. Kenapa? Setiap saya buka halaman, otak saya kemudian sungsang. Buka halaman pertama, ada sinar matahari pada hari kedua, hari ketiga, hari pertama, kedua, ketiga. Padahal mataharinya hari keempat diciptakan. Bingung saya Bang Suma. Maka lepaskan kemudian pemahaman tentang itu, duduk bersila, mari kita belajar Al-Quran. Nah jadi ilmu hikmah yang ada kemudian adalah
Anda disuruh belajar untuk menemukan bahwa yang Anda yakini hari ini dan kemarin itu adalah satu fenomena kesalahan langkah, salah setting dia. Ibaratkan ibarat seorang laki-laki dibelikan kemudian gincu, dibelikan anting, dibelikan kemudian jepitan-jepitan rambut, dibelikan baju daster, dibelikan hak tinggi, salah setting dia. Maka setelah itu Anda sadari, buang semua itu, datang ke saya kasih jas dan dasi, celana yang gagah berani, sepatu dinas yang luar biasa. Insya Allah Anda akan berjalan dengan lurus dan gagah beraninya. Ini Al-Quran. Maka ketika kemudian Anda disuruh bertanya, tapi kalau sudah bang, saya sudah ampun, ya sudah, bukalah hatimu, bukalah hatimu. Karena itu tadi, kitab suci dan juga akal pasti satu kondisi. Ingat bung, Tuhan kita, pencipta kita itu maha tahu, pencipta kita itu maha meneliti. Maka ketika ada manusia yang dijadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi, Kejadian 1 nomor 26, maka pemimpin ini harus punya senjata. Apa senjatanya untuk bisa memimpin? Akal. Lalu alur daripada senjatanya itu adalah kitab suci. Jadi Tuhan yang maha mengetahui, mustahil di dalam kitabnya yang penuh dengan kalamnya itu punya kesalahan. Meskipun secuil, pasti tidak akan ada noda, pasti tidak akan ada titik celah di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah perkataan Sang Maha Mengetahui. Kalau Bang Suma yang manusia biasa berkata, pasti syarat dengan kesalahan. Karena saya bukan Tuhan. Kalau seorang presiden berkata, mau salah mau benar, pasti dibenar-benarkan. Tapi yang namanya dibenar-benarkan, pasti ada celah kesalahan. Tetapi kalau yang berkata adalah pencipta langit dan bumi, di situ tidak akan mungkin ada satu titik kesalahan, tidak akan mungkin ada satu titik noda, tak akan mungkin. Carilah kitab suci yang di situ tidak ada titik noda, yang di situ tidak ada titik kesalahan. Maka dengan demikian Anda sudah berjalan kepada koridor yang benar.